Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan topik bahasan baru kali ini mengenai ekuitas. Ada 4 bahasan yang akan kita bahas dalam topik kali ini, yaitu overview sedikit mengenai organisasi bisnis, lalu komponen apa saja yang ada di ekuitas, kemudian karakteristik saham, dan terakhir adalah dividen. Bentuk organisasi bisnis kita bagi menjadi 3. Yang pertama perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga perseroan. Kalau perseorangan, dia dikelola oleh satu orang saja. Kalau persekutuan, dia didirikan oleh beberapa orang dengan menyerahkan aset. Bisa dalam bentuk CP, bisa dalam bentuk firma. Lalu yang ketiga adalah perseroan, di mana kepemilikannya didasarkan pada jumlah saham. Nah, kali ini fokus kita ada pada perseroan dan bagaimana mencatat saham tersebut dalam neraca. Di neraca ada 3 komponen utama. Ya, kalau kita ingat, aset sama dengan kewajiban ditambah modal, atau aset sama dengan nama lainnya kewajiban, liabilitas, nama lainnya modal, ekuitas. Ekuitas ini adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas, atau paling gampangnya disebut juga dengan modal perusahaan. Dalam ekuitas terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama modal saham. Modal saham ini mencerminkan berapa sih kepemilikan dalam suatu perusahaan tadi. Komponen selanjutnya yaitu premi saham, yang menggambarkan kelebihan pembayaran atas pemegang saham. Selanjutnya yaitu adalah komponen saldo laba, yaitu laba yang diperoleh oleh perusahaan. Ada komponen lainnya yaitu akumulasi penghasilan komprehensif lain dan hak minoritas. Nah, lalu ada juga yang namanya saham treasury. Saham treasury adalah saham yang dijual di pasar kemudian dibeli kembali. Maksudnya pasar di sini adalah pasar modal. Yang kalau pernah kita dengar nama IHSG, nah itu namanya pasar modal Bursa Efek Indonesia. Di Indonesia ya. Karakteristik saham atau macamnya saham. Ada 3 macam saham. Yang paling utama adalah saham biasa atau common stock, paling sering, atau ordinary stock namanya. Yang kedua adalah saham preferred atau preferred stock. Yang ketiga adalah saham treasury atau treasury stock. Pembahasan kita pertama mengenai saham biasa. Nah, saham biasa ini adalah sertifikat kepemilikan suatu perusahaan di mana pemilik saham biasa memiliki hak suara dalam mengelola perusahaan. Pemilik saham biasa juga memiliki hak untuk memperoleh dividen. Tetapi, kalau ada saham preferred, maka pemilik saham preferred dulu yang akan memperoleh dividen, baru nanti dibagi ke pemilik saham biasa. Kemudian, ketika terjadi kerugian pada perusahaan, maka kerugian ini juga akan ditanggung sesuai dengan kepemilikan saham yang ditanamkan oleh para pemegang saham. Dalam pencatatannya, kadangkala
saham biasa ini saat diterbitkan tidak dicatat menggunakan nilai pari atau nilai nominal yang ditawarkan saat penerbitan loh ya ini ya. Tetapi beberapa negara juga menggunakan nilai pari. Maksudnya itu nilai pari ini adalah nilai nominal atau pasar yang ditawarkan oleh pihak lain, pihak penerbit ini adalah. Jadi boleh ditentukan sesuai dengan derajatnya, yaitu berapa dari jumlah asetnya dikurangi dengan jumlah kewajibannya, kemudian jadi ekuitasnya nanti dilakukan modal sahamnya. Atau boleh juga di beberapa negara pakai nilai yang ditawarkan, nanti selisihnya dia masuk ke premi. Untuk mudahnya langsung aja pakai contoh. Nah, di sini ada video incorporation di mana dia diberi hak untuk menerbitkan 10.000 lembar saham biasa tanpa nilai pari. Pada tanggal 1 Januari 2015, Video Incorporation menerbitkan 500 lembar saham biasa sebesar 10 per saham. Jadi di sini gini, saat penerbitan saham itu kan dia harus memperoleh yang namanya izin usaha dulu. Nah, makanya kan dia punya hak ini yang namanya menerbitkan 10.000 lembar saham. Tapi yang dia jual dari situ ada 500 lembar saham. Jadi kita mencatat, yang kita catat adalah yang kita terbitkan saja. Walaupun di ekuitasnya nanti harus kita lakukan pencatatan berapa totalnya. Nah, untuk melakukan penjualan, yang pertama kita hitung dulu berapa sih yang dijual itu. Ada 500 lembar, harganya per lembarnya $10. Kamu berapa? 5.000. Maka tanggal 1 Januari nanti akan ada kas yang diperoleh, yaitu sebesar 5.000 dan modal saham biasa sebesar 5. Ini kalau dia dicatat tanpa nilai pari. Kemudian beda lagi tanggal 5, harga sahamnya naik. Dia masih tanpa nilai pari. Lihat dulu. Diterbitkan lagi 500 lembar. Harganya $11 per lembar. Kalikan aja 500 kali 11. Jurnalnya kas pada modal usaha sebesar 5.500. Beda lagi kalau dia pakai nilai pari atau pakai nilai nominal dan harga wajarnya ketahuan. Contohnya ini, dia nerbitin lagi 1.000 lembar saham nominal 5%, saham nominalnya $5 per saham. Harganya di pasaran nilai wajarnya $15. Maka kita harus cari juga preminya berapa. Nah, kita hitung dulu harga jualnya. Yang terakhir tadi berapa sih? Nah, kita hitung dulu harga jualnya. Harga jualnya tadi kan di pasar tuh wajarnya tuh $15. Jadi ya 1.000 kali $15. Kemudian harga nominalnya 1.000 kali $5. Dan ini untuk jurnalnya. Kas yang kita terima adalah sebesar dari harga yang di pasar. Lalu harga di pasarnya kan tadi 15.000 itu $15. Itu adalah kas yang kita terima. Lalu modal sahamnya sesuai dengan nominalnya, yaitu 5.000. Selisihnya masuk yang namanya premi saham.
Ada kalanya saham itu diterbitkan dengan transaksi non-cash. Maksudnya non-cash ini adalah bisa pakai hak paten, bisa pakai aset seperti kendaraan, bangunan, tanah, atau juga bisa pakai untuk membayar jasa. Ketika pakai transaksi non-cash, maka harus dinilai sesuai dengan nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima. Jadi patokannya itu untuk tadi kan kalau pakai kasnya 15.000 tuh. Kalau dia pakai jasa atau dia pakai kendaraan, ya kendaraan itu patokannya. Kalau barang sama jasanya itu tidak bisa diukur, baru pakai nilai wajar saham. Tapi kalau barang atau jasanya tadi bisa diukur, maka pakai nilai wajar barang dan jasa. Contohnya ini aja deh. Di si Video Ink, dia menerbitkan 200 lembar saham untuk ditukar dengan mesin senilai $2.000. Kebetulan harga nominal saham waktu itu adalah $10 per lembarnya. Maka untuk mencatat jurnalnya, yaitu mesin senilai tadi $2.000 pada modal saham biasa. Kebetulan di sini harga pasar dan harga nominalnya sama, yaitu 200 kali $10. Ketika harga pasar dan harga nominal harga pasar dan harga nominalnya berbeda, atau harga nilai pari dengan nilai wajarnya berbeda, jangan lupa untuk mencatat premi saham. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan mengenai saham biasa. Kita lanjut kemudian ke saham preferen. Saham preferen adalah saham khusus yang dimiliki dengan fitur yang tidak dimiliki saham biasa, seperti preferensi untuk dividen atau preferensi untuk aset jika terjadi likuidasi, atau saham preferen itu bisa dikonversi ke saham biasa, maupun saham preferen ini juga dapat ditarik kembali. Cuma saham preferen ini dia tidak bisa memiliki hak suara. Jadi kalau mau ngatur-ngatur perusahaan, pemilik saham preferen itu tidak bisa. Kalau mau ngatur-ngatur saham perusahaan, ya belinya saham biasa. Sebagai contoh, sebetulnya penjualan antara saham preferen dan saham biasa itu sama. Tapi di sini saya kasih contoh sedikit saja. Di mana Video Ink menerbitkan 1000 lembar saham preferen nominal $15 yang dijual sebesar $20 per sahamnya. Kalau harganya saya sama sih gampang ya, tapi kalau harganya beda berarti ada premi yang harus dicatat. Sama perjualannya, penghitungnya dulu ya. Kita hitung dulu berapa harga jualnya, lalu kita hitung juga berapa harga nominalnya. Baru kita catat. Kas yang kita terima sesuai dengan harga jual, tapi model saham preferennya yang kita catat sebesar harga nominal. Selisihnya baru masuk ke premi saham. Nah, ini juga ada soal untuk tugas saham preferen yang bisa kalian kerjakan. Ada kalanya efek saham ini akan dijual dalam bentuk slot. Maksudnya adalah dibayarnya satu kali pembayaran.
Atau kalau beli saham biasa sama preferen nanti dapat diskon, jadi bayarnya tuh nggak sesuai dengan harganya, tapi langsung pakai harga slot aja lebih murah. Maka juga kita harus hitung pakai metode yang namanya alokasi. Nah, metode alokasi ini ada dua, yaitu proporsional, yang satunya lagi inkremental. Metode proporsional, dia menggunakan nilai wajar yang kemudian dialokasikan sesuai dengan porsinya. Kalau metode inkremental, dia menggunakan nilai wajar atas efek yang diketahui harganya, baru kemudian mengalokasikannya ke sisa efek lainnya. Jadi contoh nih, saham biasa sama preferen. Saham preferen udah tahu harganya berapa, tapi saham biasanya nggak tahu berapa, jadi tinggal aja jumlah belinya berapa dikurangi saham preferen yang kita tahu tadi harganya, jadinya harga saham biasa. Paling gampang tuh memang pakai contoh. Nah, di sini ada contoh metodenya proporsional, di mana Video Ink ini menjual satu paket saham senilai $30.000 yang terdiri dari 1.000 saham biasa dengan harga $20 dan 1.000 saham preferen dengan harga $12. Kalau kita hitung nilai wajar saham biasanya itu ketemu 1.000 kali 20, ketemu 20.000. Lalu nilai wajar saham preferennya 1.000 kali $12, ketemu 12.000. Totalnya kan 32.000. Tapi kita bayarnya cuma 30.000. Maka kita harus melakukan yang namanya alokasi proporsional. Kita alokasikan dulu. Untuk saham biasa, nilai wajarnya tadi dibagi dengan total keseluruhan nilai wajar. 20.000 dibagi 32.000. Lalu dikalikan jumlah yang kita bayar, yaitu 30.000. Ketemu 18.750. Sama dengan saham preferennya, kita alokasikan juga. Dan ketemu 11.250. Nah, total dari alokasi saham biasa dan preferen tadi kan ketemu total alokasinya 30.000. Ini yang kita gunakan untuk menjurnal. Jadi jurnalnya yaitu kas yang kita terima 30.000, kemudian modal saham biasa 18.750 dan modal saham preferen 11.250. Oke. Lanjut kemudian ke contoh metode inkremental. Di sini diketahui kalau beli satu paket saham itu nilainya 25.000. Yang terdiri dari 1.000 saham biasa dengan harga $20.000 dan 1.000 saham preferen tanpa nilai wajarnya kita nggak tahu berapa. Penghitungnya kita hitung aja total yang nanti kita terima berapa sih, penerimaannya 25.000. Kemudian dialokasikan ke saham biasa. Saham biasanya ketahuan tuh 1.000 kali $20, ketemu 20.000. Barulah itu sisanya kita alokasikan sebagai saham preferen. Berarti kalau kita cari berapa harga per lembar saham preferennya, ya 5.000 kali dibagi 1.000, ketemunya $5. Kemudian kita jurnal deh. Dari kas yang kita terima tadi 25.000, lalu modal saham biasanya ketemu 20.000 dan sisanya masuk saham preferen. Oke, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan untuk menghitung bagaimana pembelian menggunakan lamsam. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu saham treasury. Ada kalanya perusahaan menerbitkan beberapa lembar sahamnya ke pasar modal. Kemudian agar harganya saham ini tadi terkontrol, maka perusahaan akan membeli sahamnya kembali. Nah, saham yang dibeli tadi namanya saham treasury. Saham treasury ini tidak termasuk aset dan kepemilikannya ini tidak memberikan hak suara. Sebagai contoh nih,
Ada Pacifico, dia menerbitkan 100.000 saham biasa dengan nilai pari $1. Harga per sahamnya dia itu adalah $10. Saldo labanya per tanggal 31 Desember sebesar 300.000. Kalau kita catat dalam laporan, yaitu neraca, maka bisa kita lihat modal saham biasanya ada $100, preminya ada $900.000. Di situ ada saldo labanya, dia bilang $300.000. Total ekuitasnya ada sekitar $1.300.000. Lalu tanggal 20 Januari si Pacific ini mengakuisisi 10.000 sahamnya seharga $11. Nah, saham yang diakuisisi tadi kan dibeli kembali tuh. Kalau beli kembali kan berarti keluar kas. Kita akui pembelian tadi sebagai saham treasury. Saham treasury-nya di debit sebesar $11 dikalikan 10.000. Ketemunya 110.000. Nah, pengaruh dari saham treasury tadi dia akan pengaruh ke laporan di neraca bagian ekuitas. Perlu diingat bahwa biaya dalam memperoleh saham treasury tadi harus dilaporkan ke ekuitas dan dia akan mengurangi di total ekuitasnya. Kalau saham treasury tadi dijual, di mana dia dijual di atas biaya perolehannya. Tadi biaya perolehannya kan $11 tuh, dia dijual seharga $15. Maka akan ada premi yang harus dicatat. Namanya dijual ya, berarti kan 1.000 dikalikan $15. Itu saham penjualannya, kas yang kita peroleh gara-gara jualan saham treasury tadi. Lalu kemudian saham treasury-nya dicatat tuh 11.000. Sisanya masuk ke premi saham treasury. Preminya dikredit. Kenapa? Karena dia dijual di atas biaya perolehan. Tapi kalau dia dijual di bawah biaya perolehan, maka nanti preminya akan di sebelah debit. Dia dijual kebetulan harganya $8 di bawah harga perolehannya. Jadi kas yang diperoleh yaitu $8 dikalikan 1.000. Sementara saham treasury tadi yang dibeli adalah $11 dikalikan 1.000. Jadi sisanya masuk ke sebelah debit sebagai premi saham treasury. Ini ada tugas yang perlu kalian kerjakan mengenai saham treasury. Dia pakai metodenya FIFO, sama seperti ngitung persediaan. Kalau FIFO berarti apa? First in, first out. Yang pertama dibeli, dia yang harganya pertama kali digunakan. Di sini ada ekuitasnya juga berapa, jadi bisa kalian gunakan untuk mencatat kira-kira, oh gini toh, ya. Masuk ke topik selanjutnya yaitu dividen. Dividen itu adalah keuntungan dari laba perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Bisa dalam bentuk dividen tunai, bisa dalam bentuk dividen properti seperti dalam bentuk aset kendaraan atau aset mesin, atau dalam bentuk aset tanah atau aset bangunan, atau bisa juga dalam bentuk likuidasi, yaitu saldo labanya yang akan menambah ke modal sahamnya, atau dalam bentuk saham, yaitu ada penerbitan saham kembali yang juga akan mempengaruhi berapa jumlah saham yang kita pegang. Sebagai contoh nih, kalau dia pakai tunai, ketika dia mengumumkan dividen tunai, maka dia harus melakukan penjualan.
Kalau dia mencatat berapa jumlah pemegang sahamnya, lalu itu kan cuma di list istilahnya nama-nama siapa saja yang akan memperoleh dividen. Itu tidak perlu dilakukan pencatatan penjurnalan. Baru ketika nanti dibayarkan, baru ada yang namanya penjurnalan lagi, karena ada uang yang kita keluarkan. Di sini tanggal 10 Juli, si Royal Corporation mengumumkan ada dividen tunai sebesar $5 atas 180 lembar saham. Tanggal 16-nya, si Royal ini mencatat siapa saja para pemegang sahamnya. Dan tanggal 20 dibayar itu dividennya. Nah, saat pengumuman, dia harus melakukan penjurnalan. Dicatatnya, $5 dikalikan total semua sambar saham yang akan memperoleh dividen, yaitu ada 180 lembar. 180.000 lembar tadi berhak memperoleh masing-masing $5. Jadi ada saldo laba pada utang dividen. Utang dividen adalah kenapa utang dividen? Karena dia sudah mengumumkan dan harus mencatatnya sebagai utang. Ada 900.000 totalnya. Saat dia mencatat nama pemegang saham, tidak perlu mencatat jurnalnya. Baru saat ada pembayaran dividen, utang tadi menjadi uang kas yang kita keluarkan. Utang yang awalnya di kredit berkurang ke debit. Kasnya kita keluarkan. Kas berkurang adanya di kredit sebesar 900.000. Hitungan untuk likuidasi dan properti hampir sama. Kalau untuk properti, ya kasnya tadi tinggal diganti aja, dia mau pakai propertinya apa, mesin kah, bangunan kah, tanah kah. Bedanya nanti baru kita kerasa ketika kalau yang dibagikan itu adalah saham. Di sini ada Fin Corporation yang memiliki 1.000 lembar saham dengan nilai pari 100.000. Si Fin ini mengumumkan adanya dividen saham senilai 10% dengan nilai wajar saham pada saat itu adalah 130. Tanggal 19 Agustus, dia mencatat semua daftar pemegang sahamnya, dan tanggal 25 dia mendistribusikannya. Nah, jurnal hanya perlu dicatat saat mengumumkan dividen dan saat mendistribusikan dividen kepada pemegang saham. Yang pertama, kita harus menghitung dulu jumlah dividen yang akan dibagikan. Totalnya tadi ada 1.000 lembar saham. Yang dibagikan adalah 10%. Berarti 10% dikalikan 1.000 lembar. Ketemu 100 lembar saham biasa. Lalu dari situ kita lihat, cari dulu nilai wajar dividennya. Ketemu nilai wajar dividennya adalah 100 dikalikan 130. Dari mana? Kan dividennya harga saham. Sahamnya itu kan tadi ketemu nilai wajarnya 130. Jadi ketemu 100 lembar dikalikan 130. Dan kita catat jurnalnya. Saldo laba sebesar 100 kali 130, yaitu ketemu 13.000. Lalu dividen saham biasanya dari mana? Harga nilai nominalnya 100 lembar dikalikan 100, ketemu 10.000. Selisihnya masuk dalam premi saham biasa. Tadi saat pengumuman, baru nanti saat
pendistribusian, kita mencatat dividen saham biasa sesuai dengan jumlah nilai nominal pada modal saham biasa. Ini lagi ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke topik pemecahan saham. Ada kalanya nilai pasar saham di suatu perusahaan dirasa terlalu tinggi, sehingga investor itu kurang tertarik untuk beli karena ya kemahalan tadi. Oleh karena itu, biasanya perusahaan akan melakukan yang namanya pemecahan saham. Nah, pemecahan saham ini dia tidak akan mempengaruhi total nilai saham. Nah, total nilai saham itu dapatnya dari mana sih? Harga saham dikalikan lembar saham. Nah, kalau dia punya bilangnya 100 lembar dengan harga 10 per lembarnya, berarti kan totalnya itu kan ada 1000. Tetap saja satu orang itu tadi dia akan punya 1000 nominal dari sahamnya, walaupun sahamnya tadi dipecah. Yang berpengaruh adalah jumlah lembar saham dan nilai per lembar saham tersebut. Sebagai contoh nih, biasanya itu ada tulisan saham tersebut dipecah dengan kondisinya 2/1 atau dibacanya 2/1. Artinya, satu lembar saham yang dipegang akan dijadikan 2 lembar saham. Kalau dia punya 1 lembar saham sebelumnya dipecah menjadi 2, berarti orang tersebut dia akan punya 2 lembar saham. Kalau dia punya 2 lembar saham dipecah, dia akan jadi nanti setelah dipecah dia punya 4 lembar saham. Sehingga harga per lembar saham pun juga akan dipecah menjadi setengahnya. Kalau sebelumnya satu lembar saham harganya $10, dia dipecah menjadi 2/1, maka kan dia akan punya 2 lembar saham dengan nilai masing-masing $5. Kalau ditotalkan berapa? Tetap 10. Cuma dia lembar sahamnya jadi punya 2, masing-masing 2 lembar sahamnya harganya mengecil jadi $5. Sebagai contoh nih, saham biasa sebanyak 50.000 lembar dengan nilai pari $10 per lembar sahamnya dipecah dengan 2/1, maka total sahamnya biasa tersebut yang tadinya 5.000 dia akan jadi 100 lembar saham, dan tadi yang harganya masing-masing $10 harganya jadi $5 per lembar sahamnya. Jadi lembar sahamnya nanti akan tambah banyak dan harga per lembar sahamnya dia akan jadi lebih murah. Nah, ini juga ada tugas untuk kalian yang bisa kalian kerjakan. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya mengenai investasi saham. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.